A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat siang teman-teman, ibu dan bapak di kajian Hafara. Rabuan kita setiap jam 1, pembelajaran holistik, pembelajaran kesadaran yang siang hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Saya rasa kita sudah mengenal ya guru kita tercinta, Bapak Wayan Mustika, yang senantiasa siang hari ini kita akan dialirkan pesan semesta yang pastinya akan banyak hikmah, kesadaran, dan saya rasa siang hari ini kita siapkan pendengaran penglihatan hati kita untuk belajar dan tidak berpanjang lebar. Mari kita sama-sama sapa dulu guru kita, Bapak Wayan Mustika. Guru, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Alhamdulillah sehat ya. Pertama-tama terima kasih guru atas waktunya di sela-sela hektik schedule gitu ya. Dan di siang-siang agak PR memang belajar bareng untuk yang puasa ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap semangat. So entah kenapa waktu saya kontak Pak Wayan tiba-tiba pengen kasih judul Holy Spirit gitu. Karena Pak Wayan saya melihat hal yang indah gitu di Ramadan 2023 ini. Di mana di awal kita barengan sama Nyepi, di tengah-tengah juga ada Paskah gitu ya, dan kita akan segera Idul Fitri. Saya rasa ini sesuatu hal yang sangat indah dan pasti banyak pesan dari 3 poin penting ini, di mana ada Nyepinya, ada Ramadannya, ada Paskahnya, Idul Fitri, dan seterusnya gitu ya. Dan saya rasa di kajian pamungkas Ramadan Hafara 2023 ini, kita siap untuk menerima apa yang hendak disampaikan oleh Bapak. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, Guru, dipersilakan. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih sudah mengundang kembali di Hafara untuk kita ngobrol siang hari ini tentang judul yang luar biasa nih. Saya tadi merenung, tapi saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, om swastiastu. Tadi saya merenung, kenapa milih judulnya batin yang suci? Gitu. Kenapa milih judul batin yang suci? Apa gara-gara hal-hal tentang batin yang suci itu kita belum benar-benar paham ya barangkali ya. Karena kalau kita sudah paham sesuatu, kita tidak akan membicarakan hal yang sama. Misalnya, kita sudah paham tentang botol, tentang gelas, tentang apa misalnya, ya apa saja yang sudah kita paham, kita tidak akan memakainya sebagai sebuah judul pembicaraan. Dan ketika kita memakai judul suci, batin yang suci, atau Holy Spirit sebagai sebuah tema, tentu itu karena kita sering mengucapkannya, tapi tidak benar-benar memahami apa sih yang ada di dalamnya. Nah, itu kemudian membuat saya merenung, ini ada apa ya tentang batin yang suci. Bukankah setiap saat, setiap tahun kita berbicara tentang bulan puasa, bulan suci, hari-hari suci, batin yang suci, roh suci, orang-orang suci, kitab suci, banyak hal-hal yang berkenaan dengan kata suci. Tapi ternyata sampai saat ini pun kita nggak pernah benar-benar paham, punya definisi yang pas tentang apa sih suci sebenarnya. Nanti kita akan kupas Kang. Tapi saya tadi jujur sedang menikmati sekali lagu, 2 lagu. Lagu awal tadi itu tentang jalan pulang ya itu ya, perjalanan pulang. Betul, betul. Itu bagus sekali perjalanan ininya. Teruslah berjalan, ya, teruslah berjalan sekalipun kadang dalam perjalanan kehidupan ini ada rasa lelah gitu. Lelah oleh gelombang suka duka kehidupan ini. Tetapi itulah yang harus dilakukan sampai kita tiba di sebuah tujuan. Jadi saya renungkan syairnya tadi, tumben dengarnya lagu itu, tapi bagus sekali syairnya. Ya, berkepak-kepak, ya kepakan sayap kita banyak sekali sudah kita lewati ini. Bertahun-tahun kehidupan sampai saat ini, melintasi perjalanan di samudera kehidupan yang penuh suka duka ini. Dengan menggunakan tubuh kita untuk sebuah tujuan. Nah, kuncinya adalah ada sebuah tujuan yang harus kita capai. Tapi tujuannya itu apa? Terus ada kata pulang di situ. Pulang kepada sebuah tujuan. Kalau kita pulang kepada tujuan
yaitu Tuhan, tentu kita akan pulang kembali kepada sesuatu yang kita akan sebut sebagai kesucian tadi. Nah, tiba-tiba lagu yang terakhir, Putri Cening Ayu, membuat saya terharu lagi, Kang Abu. Mengingatkan kembali kepada kita, kepada sang kecil di dalam, ya, cah ayu di dalam, yaitu percikan Tuhan yang bernama Ruh, percikan Tuhan yang sedang belajar di kehidupan ini. Belajar berjalan bersama tubuhnya, belajar untuk belajar bersama pikirannya, belajar untuk belajar melintasi kehidupan ini. Sehingga diingatkanlah sejak awal, barangkali dulu sudah pernah kita kupas, tapi karena diputar lagi lagunya, mengingatkan kembali untuk kita semua yang mungkin belum pernah mendengarkan lagu tadi. Itu judul lagunya Putri Cening Ayu. Ya, syair pertamanya begini. Putri Cening Ayu, anakku cah ayu. Ya, sang ruh di dalam yang kecil. Ini yang berbicara adalah bahasa ibu. Bahasa ibu itu artinya tubuh itu adalah ibu kita. Karena ibu adalah matter, matter to mother, mother to materi, dan tubuh kita adalah materi. Tubuh kita sedang berbicara kepada sang ruh di dalam yang dia layani bersama-sama untuk bertumbuh dan berjalan di kehidupan ini sampai tiba di tujuannya. Ngijeng cening jumah, itu bahasanya. Ngijeng itu artinya tinggallah di dalam rumah, karena tubuh ini adalah rumah sang ruh. Diamlah kamu di rumah, sambilang meme luas malu. Ibu, tubuh ini akan pergi dulu ke pasar untuk berbelanja, agar ada bahan-bahan makanan bagimu. Nah, begitulah tubuh ini kemudian kemana-mana mengantar sang roh di dalam, yang berdiam di dalam, dengan nyaman di dalam. Kemudian tubuh akan pergi berbelanja di pasar kehidupan untuk menyerap banyak bahan makanan untuk si kecil bertumbuh di dalam. Bertumbuh kesadaran, baik kesadaran bertumbuh dalam bentuk pengetahuan yang diserap melalui suka duka kehidupan ini, juga melalui pengalaman-pengalaman rasa suka duka. Jadi ada dua, ada pelajaran suka duka dan ada pengalaman rasa di dalamnya, yang akan diserap oleh tubuh ini melalui panca indera, yang harus digunakan sebaik-baiknya oleh sang ruh di dalam, dibantu oleh pikiran. Untuk apa? Untuk dia mencapai tujuan dari pembelajarannya di kehidupan bumi ini. Ya, itu yang dia inginkan. Sampai kemudian sang ruh berkata, "Ibu, aku akan menunggu di dalam, ya, menikmati perjalanan ini, menunggu, tapi bawalah padaku oleh-oleh kehidupan ini." Jadi, apa yang akan kita bawakan dalam kehidupan ini? Nah, supaya nanti semua proses itu membantu kita mencapai apa yang kita sebut sebagai kesucian. Tentu saja kalau ibu pergi ke pasar, ketika dia membeli makanan, bahan-bahan masakan, sampai di rumah semua akan dicuci masakan itu. Beras dicuci, sayur-sayuran dicuci, buah dicuci. Kemudian dimasak, diramu sedemikian rupa, sehingga nyaman untuk ditelan. Bukan menjadikan kita mual dan memuntahkan semua itu. Tetapi nyaman untuk ditelan, memberikan nutrisi, kemudian bebas dari berbagai kekotoran dan jenis penyakit. Supaya apa? Supaya tubuh kita hanya dimasukin makanan-makanan yang sehat. Nah, coba kita renungkan perjalanan kehidupan ini dengan tubuh ini, dengan panca indera yang berbelanja di pasar kehidupan ini. Apakah kemudian bahan-bahan pengetahuan dan pengalaman rasa itu kita sudah bersihkan? Sudah kita masak sedemikian rupa, sudah kita aduk sedemikian rupa ramuannya, sehingga dengan mudah bisa ditelan oleh sang ruh di dalam sebagai bahan-bahan nutrisi-nutrisi bertumbuh bagi kesadaran, bagi pertumbuhan kematangannya, sehingga dia semakin bertambah dewasa sebagai sang ruh. Ataukah kebanyakan semua hal-hal yang kita serap, kita lihat dengan panca indera di luar diri ini, justru menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita, di dalam sang roh itu sendiri, sehingga akhirnya dimuntahkanlah, membuat muallah semua pelajaran suka duka itu. Karena apa? Karena belum dibersihkan, belum disucikan, sehingga yang masuk adalah pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang masih mengandung bibit-bibit penyakit karena belum dicerna sedemikian rupa kemurniannya, yang ada marah-marah. Nah, sehingga di bulan-bulan suci kemudian kita banyak belajar untuk menyerap itu.
mensterilisasi semua bahan-bahan yang masuk melalui panca indera kita, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan, sehingga yang masuk nanti adalah bahan-bahan bertumbuh yang tidak menyebabkan sang ruh kita mual-mual dan tidak menyerap semua pengetahuan itu. Nah, itulah fungsi dari kembali kepada batin yang suci. Nah, kalau batin tidak suci, maka batin tidak mampu menyerap pengetahuan-pengetahuan itu dan menjadikannya suci kembali. Nah, lalu apa sebenarnya kesucian itu? Izin kemudian Kang Abu, saya mau share screen, karena ini kita akan mengupas lebih mendalam tentang batin yang suci itu. Sehingga apa yang sederhana kelihatannya, kata suci yang sering kita ungkapkan dalam perenungan ini, kita akan lihat betapa sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa dan benar-benar layak untuk kita bicarakan. Walaupun sudah sering kita katakan sepanjang kehidupan kita ini. Ternyata itu hal yang tidak mudah untuk dipahami. Ya. Sudah kelihatan Kang Bu? Udah, Guru. Ya. Saya mau share screen. Oke, kita akan berbicara tentang batin yang suci. Nah, ini hal yang sederhana sebenarnya. Tapi ketika kita kupas lebih dalam, apa sih batin yang suci itu? Nah, coba kita renungkan. Ketika kita berbicara tentang apa itu suci, kita akan mengatakan suci itu sederhananya adalah bebas dari noda. Ya, bersih. Lebih dalam dari bersih. Jadi anggaplah suci itu bebas dari noda, dan bukan hanya noda fisik, tetapi noda-noda yang lainnya. Oke, sekarang kita tanya lagi lebih dalam. Apa sih kemudian noda itu? Ya. Sehingga kita tidak akan mungkin mengatakan kita bebas dari noda, sementara kita tidak paham apa itu noda. Selama kita belum paham noda, kita tidak akan bisa membebaskan diri kita dari noda. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada gambar yang menunjukkan bahwa ini lantai yang kita sebut lantai yang bernoda. Ini lantai keramik yang bernoda. Kita sepaham bahwa ini sebuah noda. Noda karena mungkin lumut atau apa gitu. Tapi bagaimana dengan lantai seperti berikut ini? Nah, kalau lantainya seperti ini, dia tidak benar-benar kelihatan clear, ya, banyak corak-corak seperti ini, tapi kita tidak menyebutnya sebagai lantai yang ternoda. Sementara yang di atas ini kita sebut dia lantai yang ternoda, karena coraknya itu tidak kita terima dan kita anggap tidak alami. Ini kita sebut ternoda, yang di bawahnya kita sebut itu lantai yang biasa, karena dia dibentuk dari mungkin batu palimanan atau apa ini, batu alam. Nah, bayangkan, dua hal yang sama, ini corak, kita sebut noda, yang di bawahnya tidak kita sebut noda. Dari sini aja kita bisa tahu bagaimana persepsi kita tentang noda sudah mulai bergeser. Kemudian, ini, kita punya kain putih, kita jadi baju, kemudian ada noda tinta di sini warna hitam. Jadi noda hitam pada kain putih ini kita sebut sebagai noda, percikan hitam ini. Lalu bagaimana ketika nodanya banyak? Kita punya kain seperti ini, nodanya banyak seperti ini. Kita mungkin akan berhenti menyebutnya sebagai noda, tetapi akan menyebutnya sebagai corak. Ya. Hal yang mirip sebenarnya. Ini satunya noda, satunya corak. Satu lagi kemudian, kalau kita punya lantai keramik, lalu ada tanah lumpur di sini, maka kita sebut lantai keramiknya ternoda oleh lumpur. Lantai keramiknya ternoda oleh lumpur. Karena keramiknya kita terima, lumpurnya kita tolak. Lalu bagaimana dengan ini? Kalau tanah pekarangan kita terisi oleh banyak sekali pecahan-pecahan keramik, maka keramik inilah yang kita sebut sebagai noda, sementara tanah yang kosong itu kita sebut sebagai tanah yang benar, yang tak ternoda harusnya, kalau tidak ada pecahan-pecahan keramik ini. Nah, di sini pecahan keramik ini, ini kan anggap pecah, bentuknya pecah, tapi seragam bentuknya kotak. Nah, di sebelahnya tanah, nah di sininya kita sebut tanah ini sebagai yang membuat noda. Di sini keramiknya yang disebut membuat noda, pecahan-pecahan ini. Tapi begitu pecahan-pecahan disusun sebagai sesuatu yang bagus seperti ini, kita tidak lagi menyebut pecahan keramik ini sebagai noda, melainkan sebagai sebuah karya artistik yang membentuk lantai yang indah.
Nah, dari sini kita bisa merenung. Hal-hal yang tadinya kita sebut noda, dia berubah menjadi sesuatu yang indah. Hanya karena yang satunya kita tolak, yang satunya kita terima. Nah, lalu kalau kita mengatakan suci itu bebas dari penilaian atas noda, maka bisa saja kemudian kita katakan bahwa ketika pikiran kita bebas dari penilaian ini noda, apa itu noda, maka kita akan mulai berpikir suci. Tapi selama kita melihat sesuatu adalah noda dan satunya lagi bukan noda, di situ kemudian pikiran kita akan mulai terjebak kepada hal-hal yang kita terima dan hal-hal yang kita tolak. Nah, hal-hal yang kita tolak itulah yang akan kita sebut sebagai noda. Nah, selama pikiran kita masih terisi oleh dua hal, penerimaan dan penolakan, maka hidup kita, batin kita akan terus-menerus terisi oleh noda. Nah, misalnya ketika kita mengatakan warna yang suci itu adalah warna yang putih, maka kita akan mengatakan bahwa bunga melati itu adalah bunga yang mewakili kesucian, karena dia berwarna putih. Nah, ini kalau kita katakan bahwa suci itu berwarna putih. Maka bunga melati adalah simbol kesucian. Tapi di tempat lain, bunga teratai adalah simbol kesucian. Dan bunga teratai kita tahu ada berbagai macam warna. Nah, dari sini kemudian, kita mungkin akan berhenti mengatakan bahwa warna putih itu mewakili kesucian. Karena ternyata teratai merah, teratai kuning, teratai ungu juga bisa mewakili makna kesucian itu sendiri. Nah, dari sini kita paham bahwa putih ternyata bukan hanya mewakili kesucian. Atau warna kesucian bukan hanya diwakili oleh putih, tetapi seluruh warna itu juga bisa disebut sebagai warna kesucian. Nah, dari sini. Nah, kalau sudah melihatnya demikian, kita akan lihat di sini. Pada teratai ini misalnya, warna putih, ada kuning, ada merah, tak satu pun kita sebut sebagai noda, tapi kita lihat sebagai kesucian secara keseluruhan. Ini juga semuanya adalah bagian dari kesucian itu sendiri. Apalagi kalau kita paham bahwa warna putih matahari, yang kita sebut putih lah, itu sesungguhnya mengandung beraneka ragam warna. Setidak-tidaknya kita paham di dalamnya ada warna pelangi. Jadi warna putih itu adalah warna kesucian, dan di dalamnya ada warna-warni. Putih adalah gabungan dari seluruh warna. Dari sini kalau kita renungkan kembali, tak satu pun warna disebut sebagai noda. Dengan demikian, tak satu pun hal sesungguhnya layak disebut sebagai noda dalam kehidupan ini kalau kita merenung jauh ke dalam. Ya. Kemudian kita akan berbicara tentang orang suci. Apakah orang suci itu harus berpakaian putih? Ya, apakah orang suci harus berpakaian putih? Ya. Oke, ini orang suci kalau di Bali, di Hindu namanya pemangku, ini berpakaian putih. Bagaimana dengan di Buddha? Dia berpakaian orange. Bagaimana dengan di Kristen? Ya, pastor berpakaian hitam. Lalu bagaimana dengan di India, bahkan tidak berpakaian orang sucinya? Nah, dari sini kemudian, apakah orang suci harus berpakaian putih? Apakah suci hanya bisa dilihat dari apa yang ada di luar? Apakah bisa dilihat dari penampilan pakaian, atau sikap, atau perilaku saja? Ini yang perlu kita renungkan. Kemudian, kita pertanyakan lebih banyak lagi. Kalau kita mengatakan tentang hal tentang kesucian itu. Kalau kita berbicara tentang tempat suci, kita renungkan. Apakah tempat suci benar-benar bebas dari apa yang disebut sebagai noda? Ya, kalau tanah kita sebut sebagai noda, ada tempat suci yang lantainya terbuat dari tanah. Tetapi kalau lantainya terbuat dari keramik, atau bahkan lebih mewah lagi granit misalnya, maka ketika ada tanah di situ, tanah dan debu adalah sesuatu yang mengotori tempat suci. Tapi begitu tempat sucinya benar-benar alam, terbuat dari tanah lantainya, tak ada satu pun yang disebut noda. Nah, dari sini semakin kita lihat bahwa tempat suci bukanlah tentang apa yang kita sebut kotor atau bersih, tetapi tentang tempat di mana kita merasakan sesuatu yang jauh di dalam,
bukan apa yang tampak di luar. Nah, kemudian kalau kita lihat isi tubuh orang suci, apakah tubuh orang suci tidak mengandung kotoran? Kita tahu di dalam perut manusia, begitu orang makan, di dalam perutnya ada kotoran. Sehingga di dalam perut orang suci pun ada kotoran, yang kalau dibuang sembarangan, itu baunya bisa membuat orang-orang merasa tidak nyaman oleh bau itu. Nah, artinya di dalam tubuh orang suci, tubuh ya, terdapat hal-hal yang kita sebut sebagai kotor. Ya. Lalu, apa isi pikiran orang suci? Apakah orang suci pikirannya selalu suci dan tidak ada pikiran-pikiran yang lain? Apakah orang suci tidak pernah memiliki pikiran-pikiran yang buruk? Ini tentu tidak ada. Dalam diri orang suci, dalam pikiran orang suci, segala hal tercakup di dalamnya, tanpa kita mungkin ketahui. Karena belum tentu orang suci tidak memiliki pikiran buruk. Hanya butuh waktu dan godaan sedikit, orang suci bisa mengeluarkan kata-kata yang mengutuk. Lalu apa isi hari suci? Nah, anggaplah kita ketemu dengan sebuah hari yang disebut hari suci. Apakah pada hari suci itu semua hal suci? Apakah pada hari suci itu tidak ada orang berbuat jahat? Tentu ada. Ada orang berbuat baik, ada orang berbuat jahat. Bagaimana dengan bulan suci? Apakah di bulan suci semua orang berbuat baik? Semua orang hanya membaca kitab suci? Tentu tidak. Ada hal-hal yang kotor dalam diri manusia, dalam pikiran manusia pada bulan suci, pada hari suci. Sehingga bulan suci tidak dipengaruhi oleh apa yang ada pada perilaku kehidupan manusia. Bulan tetaplah disebut bulan suci. Nah, artinya kesucian itu ternyata ruang dan waktunya itu menerima segala dualitas. Nah, ini kunci. Kunci bahwa kesucian itu bukan karena bebasnya ruang dan waktu itu dari apa yang disebut noda, tetapi bebasnya pikiran kita dari penilaian terhadap sesuatu itu disebut noda apa kotoran. Nah, lalu bagaimana dengan air suci? Apakah air suci bebas dari sesuatu yang disebut kotor atau noda? Mungkin kalau air suci diperiksa di bawah mikroskop, kita akan menemukan sejumlah bakteri yang bisa menyakitkan, sejumlah virus barangkali, atau sejumlah hal-hal yang sebenarnya disebut kotor, menodai. Tetapi ketika kita sepakat itu adalah air suci, maka apa yang kita sebut noda, kita tidak lagi sebut noda. Nah, lalu bagaimana isi kitab suci? Nah, isi kitab suci, hal-hal yang sama dengan semua yang ada di atas tadi. Tentu ada hal-hal yang kemudian bisa salah ditafsirkan sehingga menimbulkan hal-hal buruk. Ya, misalnya di kitab suci Bhagavad Gita misalnya. Di situ kita tahu bagaimana Krishna mengajarkan Arjuna untuk berani membunuh Bhisma, membunuh Drona, memerangi kakek dan guru-gurunya. Nah, apakah kitab suci tidak mengandung hal-hal seperti itu? Ada tafsir-tafsir yang bisa berbahaya di dalam setiap kitab suci. Nah, kemudian akhirnya kita simpulkan apa sebenarnya isi dari kesucian. Ternyata dari semua yang di atas itu, apa yang ada di dalam sesuatu yang kita sebut sebagai kesucian itu adalah segala dualitas yang diterima apa adanya, tanpa penilaian bahwa ini noda dan itu noda. Ini kuncinya ada di sana. Sehingga dari sini kemudian sulitlah bagi kita menentukan apa ukuran kesucian. Apa ukuran kesucian batin seseorang, apa ukuran kesucian diri seseorang. Kita nggak pernah benar-benar tahu bahwa orang suci, pikiran suci, batin yang suci, belum tentu sebenarnya tidak mengandung hal-hal yang kita sebut sebagai kekotoran. Hanya saja ketika kita menerima itu, maka kadang-kadang kita akan menganggap orang itu adalah orang suci, padahal di dalam dirinya belum tentu itu sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang lainnya. Ini hanya kesepakatan. Kesucian itu hanya kesepakatan. Dan kalau kita melihat kesepakatan dalam sisi yang lebih luas, kesucian itu ukurannya adalah kemampuan pikiran yang matang untuk menerima segala sesuatu sebagai hal-hal yang suci. Sehingga dari sini pun kemudian kita akan bingung.
Apa ciri kesucian itu? Apa ciri kesucian yang bebas dari noda? Sulit. Apakah tidak pernah berbuat jahat? Karena orang suci pun yang misalnya orang yang kita sebut sebagai pemimpin agama orang suci, yang dari kecil sampai tua tidak pernah berbuat salah. Tiba-tiba ketika satu hal saja dia lakukan kesalahan, kita tidak akan lagi berani yakin bahwa orang itu orang suci, walaupun hanya satu kesalahan yang pernah kita temui di suatu ketika yang dilakukan oleh orang suci itu. Jadi artinya apa? Apakah orang suci adalah orang yang benar-benar tidak pernah melakukan perbuatan salah sedikit? Ternyata tidak. Selalu ada hal yang tetap harus kita terima bahwa orang suci pernah berbuat buruk, orang jahat juga pernah berbuat baik. Nah, dari sini contohnya misalnya Maharsi Walmiki yang dulu bernama Ratnakara, seorang pembunuh dan seterusnya, akhirnya tercerahkan dan menjadi orang suci. Di akhirnya dia menjadi orang yang Maharsi yang menulis kisah Ramayana. Disebutlah dia orang suci, dan kita melupakan bahwa dia pernah menjadi seorang Ratnakara, perampok, pembunuh, pembegal. Tetapi kalau orang suci sampai umur tua tiba-tiba melakukan hal yang buruk, kita berani mengatakan dia bukan orang suci lagi. Nah, ini contoh bagaimana sulitnya kita mengukur seseorang itu suci apa tidak. Kalau kita hanya melihat dari luar, dari ucapan, dari tindakan, dari sikap, dan seterusnya. Intinya, kesucian itu hanya kitalah yang tahu. Apakah kita bisa menerima segala sesuatu di kehidupan ini apa adanya. Nah, itu tadi penampilan orang suci juga kita tidak pernah tahu. Apakah orang suci yang pakaiannya bersih itu orang suci? Atau orang India yang tubuhnya dibungkus oleh debu-debu, itu bukan orang suci. Orang suci itu tubuhnya bersih, tapi orang suci di India itu tubuhnya dilumuri oleh debu-debu. Nah, tergantung lagi. Nah, disitulah kemudian kita tidak bisa menilai kesucian orang lain dari nilai-nilai yang kita anut. Nah, orang suci hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Seberapa suci kemudian pikiran, batin, jiwa, dan tubuhnya hanya dia yang tahu. Sesuai dengan nilai yang dia anut. Nah, lalu apa tujuan kesucian itu sendiri? Apakah ingin disebut atau mendapatkan sebuah penghargaan? Tapi dalam ukuran kesucian yang kita bicarakan tadi, yaitu kesucian yang berkenaan dengan penerimaan atas segala dualitas, penerimaan atas segala baik buruk tanpa kita menilai sebagai noda dan kekotoran, maka tujuan kesucian ini adalah merasakan sendiri bagaimana posisi Sang Maha Suci itu, menerima segala dualitas yang ada dalam segala ciptaan yang dia ciptakan sendiri. Nah, jadi sifat-sifat kesucian itu seharusnya adalah sifat yang mampu menerima segala baik dan buruk, segala kotoran dan sesuatu yang bersih sebagai sesuatu yang apa adanya, tanpa ada penolakan-penolakan dalam arti penolakan yang melekatkan kita kepada hal-hal yang kita sebut sebagai noda itu. Ya. Karena ketika kita di kantor, maka lumpur yang melekat pada baju adalah noda yang harus kita hilangkan. Tapi ketika kita harus turun ke sawah sebagai pejabat, maka kalau kita melekat kepada penilaian kita bahwa lumpur adalah noda, maka kita mungkin akan menjadi pejabat yang tidak pernah mau merasakan betapa beratnya hal-hal yang dikerjakan oleh para petani. Mungkin kita akan menyebut para petani yang berlumuran lumpur adalah orang-orang yang ternoda, karena kita terlanjur melekat kepada penilaian bahwa lumpur adalah noda. Ini maksud saya menerima dan memahami apa yang kita sebut kotor itu di tempatnya masing-masing. Sehingga ada cerita begini. Cerita biksu dan ini sudah sering didengar, cerita biksu dan seorang wanita pekerja seksual. Ya, mereka hidup di berhadapan-hadapan rumah. Ya, biksunya pagi-pagi keluar membersihkan wihara, lalu di seberang jalan itu ada rumah seorang PSK yang sedang menjemur pakaian dalamnya. Lalu si PSK kemudian setiap melihat biksu itu keluar membersihkan halaman wihara, dia merenung,
kapan aku bisa menjadi orang seperti itu, orang yang menjadi orang suci seperti itu. Selalu dia berpikir begitu ketika melihat sang biksu muda itu. Tapi sang biksu muda melihat wanita pekerja seksual itu, melihatnya begini, kenapa wanita itu selalu penuh dosa, membiarkan dirinya diliputi oleh dosa. Nah, dalam cerita itu kemudian, suatu ketika pada saat dia mati, yang mendapatkan sorga justru adalah si PSK, karena pemikirannya terus-menerus kepada hal-hal suci. Sementara sebaliknya si biksu muda memikirkan hal-hal buruk tentang orang lain. Ini dalam cerita yang pernah saya baca itu. Menyiratkan bahwa apa? Sifat kesucian itu adalah bukan hanya berucap yang suci, tetapi juga tidak memikirkan hal-hal buruk kepada orang lain. Dan membiarkan semua orang sedang bertumbuh di tempatnya masing-masing dalam proses perjalanan hidupnya sendiri. Nah, maka begitulah yang menjadi ucapan orang suci adalah ucapan-ucapan yang tidak menyakiti siapapun. Bahkan tidak menyakiti orang yang disebut sebagai orang yang jahat oleh oleh masyarakat. Karena dia paham sekali. Dia paham sekali bahwa segala hal itu sudah diciptakan dengan sebuah tujuan dan sebagai sebuah ruang berproses. Jadi cara orang suci sama. Ya, dia tidak membenci kotoran, tetapi dia menerima lalu menempatkan di tempatnya masing-masing. Ya, dia orang suci tidak marah-marah pada daun-daun yang berubah menjadi kotoran ketika luruh ke bumi. Tetapi kemudian dia bersihkan daun-daunnya, kemudian dia tempatkan di tempat sampah, ya, dan tidak membenci sampahnya, tetapi hanya menempatkannya di tempat yang benar sesuai kelompoknya. Jadi dia memaklumi bahwa kemarin daun itu adalah daun yang memberi keindahan, bunga dan daun memberi keindahan pada halaman rumah, tetapi ketika jatuh ke bumi dan menjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka dia tempatkan kembali di tempat yang semestinya. Nah, jadi perilaku orang suci adalah ia yang mampu menempatkan kelompok-kelompok apa yang disebut sebagai kotoran, seperti cerita-cerita di keramik awal tadi. Ya, ketika keramik tempatnya di halaman yang tanah, dia disebut mengotori tanah, maka ditempatkan di tempat yang benar, dia mungkin tidak menjadi yang disebut kotoran tadi. Nah, jadi hakikat dari kesucian itu adalah kemampuan untuk menerima segala dualitas dengan cara yang sama tanpa memberi penilaian yang melekatkan kita kepada noda itu sendiri. Karena begitu kita melekat kepada penilaian yang buruk terhadap sesuatu, itulah yang menodai batin kita yang awalnya kita sebut sebagai batin yang suci. Kemelekatan terhadap penilaian itu. Nah, sehingga memahami hakikat kesucian itu, kita akan melihat kembali. Ini apa yang ditulis dalam Bhagavad Gita. Dikatakan oleh Sri Krishna ketika dia mengatakan, siapa saja melihat aku yang sama sedang ada di mana-mana, sesungguhnya ia telah mengenal kehadiranku. Dari hakikat ini kita lihat, kalau Tuhan adalah Sang Maha Suci, lalu kita bisa melihatnya di mana-mana, berarti Sang Maha Suci sedang ada di mana-mana. Lalu di mana hal-hal yang tidak suci akan kita temui. Ini persis cerita biksu lagi, biksu tua dan biksu muda jalan-jalan di tengah hutan. Satu ketika karena kebelet sang biksu tua, kemudian kencing. Pas yang dikencing itu jatuhnya pada patung Buddha. Si biksu muda kemudian marah-marah dan mengingatkan, biksu tua, kenapa kamu mengencingi patung Buddha? Kemudian si biksu bertanya, di mana menurutmu tidak ada Buddha? Si biksu muda menjawab seperti apa yang dia pernah baca. Di mana-mana ada Buddha. Kalau begitu aku kencing di mana? Ya. Jadi ketika kita bisa melihat Tuhan yang sama ada di mana-mana, seperti halnya pesan, ke arah manapun engkau menghadap, di sanalah aku sedang berada. Jika Sang Maha Suci sedang berada di mana-mana, lalu apa yang kita layak sebut sebagai noda, ketika Sang Maha Suci pun ada di dalam noda itu. Di dalam apa yang kita sebut sebagai noda itu. Nah, ketika batin kita sudah suci, maka semuanya akan terlihat suci. Seperti halnya mata yang tertutup
akan melihat semuanya gelap. Tapi mata yang terbuka akan bisa melihat segalanya penuh warna dan semua warna adalah keindahan. Nah, ini kuncinya ada di sana. Begitu mata tertutup, semua terlihat gelap. Begitu mata hati tertutup, semua terlihat noda. Tapi begitu mata hati terbuka, semua terlihat suci karena Sang Maha Suci sedang ada di dalamnya. Nah, sehingga ia yang batinnya mengenali kehadiranku dalam setiap peristiwa kehidupan yang dialaminya. Sesungguhnya dialah yang akan menyadari tuntunanku. Ini dialirkan kemarin malam. Jadi, batin orang suci itu mampu melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan yang sedang dialaminya. Sehingga dia akan mencari tuntunan apa yang sedang dibawa atau ditunjukkan oleh Tuhan melalui peristiwa. Entah peristiwa suka ataupun peristiwa duka. Entah peristiwa penuh berkah atau peristiwa yang ditolak dan disebut sebagai bencana. Di sana dia akan mengerti bahwa ada pelajaran sedang dituntunkan kepada batinku melalui peristiwa yang sedang kuhadapi atau kulihat di kehidupan ini. Kemudian pesan berikutnya, dia yang menyadari hidupnya sepenuhnya ada dalam kuasaku. Sesungguhnya dialah yang akan mampu berserah kepadaku. Jadi, batin yang bisa menyadari bahwa tak ada kuasa sedikit pun yang kita miliki, melainkan hanya kuasa Dia yang sedang ada dalam diri kita sebagai sang hiduplah yang sepenuhnya menguasai kita. Disitulah kita akan mencapai kepasrahan mendalam, mencapai Islam, mencapai batin yang suci, karena di dalam diri pun kita lihat sebagai tempat bersemayamnya Sang Maha Suci, sebagai sang ruh percikannya. Dengan demikian, maka kita akan berlaku sebagaimana layaknya atas namanya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, karena tidak mungkin kita berani mengatasnamakannya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kalau kita tidak menyadari bahwa di dalam gerak kita, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, ada Sang Maha Suci yang sedang melakukan segala sesuatunya atas nama cita kasih-Nya. Nah, ini kuncinya ada di sini. Jadi sebelum kita menyadari bahwa kita ini ada dalam kuasa-Nya untuk menyayangi kehidupan ini, kita tidak mungkin berani mengatasnamakannya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena mendapatkan surat kuasa seperti itu sangatlah sulit. Mengambil kuasanya, mengatasnamakannya, tidak akan mudah kalau kita tidak benar-benar merasakan bahwa Dia ada di dalam diri kita, Dia sepenuhnya menguasai diri kita untuk menuntun kita melakukan apapun yang menjadi bagian dari peran kehidupan kita di dunia ini. Nah, sehingga pada akhirnya Dia yang bisa menerima segala hal dalam kehidupan ini sebagai bagian dari dirinya, sesungguhnya lah telah mencapai kesucianku. Nah, jadi ketika dia menyadari seluruh ciptaan, seluruh peristiwa kehidupan, seluruh skenario cerita-cerita kehidupan ini adalah bagian dari ciptaannya, ya, karena menciptakan makhluk hidup, menciptakan kehidupan, menciptakan cerita dalam kehidupan, menciptakan perjalanan kehidupan adalah kuasanya. Kita sesungguhnya adalah wayang-wayang yang hanya sedang memainkan apa yang menjadi bagian dari kehendak-Nya. Dari sinilah kesucian itu akan mulai muncul dalam diri kita sendiri. Sehingga kita akan mudah menerima segala sesuatunya sebagai bagian dari permainan cerita yang sedang dimainkannya dengan berada di dalam tubuh setiap makhluk hidup sebagai sang hidup yang maha suci, jauh di dalam lubuk hati setiap diri orang, setiap diri makhluk hidup. Ya, kira-kira seperti itu kesucian yang dialirkan kemarin untuk kita renungkan bersama-sama. Selebihnya kemudian saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita benar-benar kembali fitri, kembali suci, dengan mampu menerima segala baik buruk yang sudah pernah kita lewati, tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, dengan cara memaafkan hal buruk yang pernah kita lakukan, dan berterima kasih terhadap setiap hal baik yang pernah kita lakukan. Memaafkan setiap hal buruk yang
pernah dilakukan kehidupan ini kepada kita, dan berterima kasih atas setiap hal baik yang pernah dilakukan kehidupan ini kepada kita. Dengan menerima kedua-duanya, memaafkan dan berterima kasih pada diri sendiri dan pada kehidupan, disitulah kemudian kita akan kembali menjadi suci kembali. Seperti bayi yang tidak pernah menolak apapun yang diberikan kepadanya. Itulah disebut bayi yang suci. Terima kasih, Kang Abu. Terima kasih banyak untuk kesempatan sharing ini. Mudah-mudahan nanti diskusinya bisa kita perdalam lagi dengan melihat hakikat-hakikat dalam apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, Kang Abu. Terima kasih Pak Wayan. Nih message-nya dalam banget ya. Yang tadi sih paling kena buat saya sih satu, bahwa ketika biksu bicara bahwa emang di mana nggak ada Buddha gitu ya, di mana-mana ada Buddha gitu. Yang selaras banget kalau di kitab suci Quran itu kan di Al-Baqarah 115 juga statementnya sama gitu ya, kemana kamu menghadap di situ adalah wajah Tuhan gitu. Ini menarik Pak Wayan. Ini mungkin untuk memantik ya teman-teman Ibu dan Bapak, seperti biasa kalau ada diskusi silahkan, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan. Saya mengambil satu ini Pak Wayan tentang kalimat suci ini ya. Tadi Pak Wayan dengan smooth gitu ya, tapi itu sebetulnya gamparan kencang sih. Itu menarik banget gitu ya, memperlihatkan bahwa ada keramik yang terpotong, yang kita ngelihat bahwa kalau keramik terpotong itu dalam bentuk menjadi corak juga itu bukan sesuatu noda dalam tanda petik. Nah, artinya gini Pak Wayan, saya melihat bahwa semua konsep ini kan juga tergantung kebiasaan gitu ya. Dari apa yang diinstalkan kepada kita, apa yang diberitahukan kepada kita gitu. Jadi saya selalu melihat bahwa Ramadan itu adalah bulan perubahan kebiasaan sebetulnya. Karena yang biasanya bangunnya mungkin hanya sholat subuh, ini suruh agak lebih pagi. Yang biasanya makan kapan aja, ini mungkin agak diatur. Yang biasanya mungkin rokaat atau ya jumlah sholatnya itu juga ada dalam tarawih gitu misalkan, itu juga ditambahin gitu. Jadi saya rasa ini ada kaitan dengan kebiasaan pengulangan kita yang akhirnya ketika kita terbiasa dengan pengulangan, kita bisa melakukan ini juga jadi jauh daripada kesucian gitu Pak Wayan. Nah, jadi saya jadi terpikir bahwa gini Pak, bahwa ketika kita lahir, bahwa kalau tadi bicara bahwa bayi gitu ya, bahwa dia datang itu kan sebetulnya belum punya kebiasaan apapun. Nah pelan-pelan semakin dia luas itu semakin kayak gerak sentrifugal gitu ya, motor yang sampai akhirnya putarannya sangat luas banget sampai nggak tahu titik centeringnya gitu, titik tengahnya gitu. Nah ini jadi satu kesimpulan entah gitu ya, saya nerimanya seperti ini Pak Wayan. Nah so artinya gimana sih dalam konteks kita beragama gitu ya, dalam merubah satu kebiasaan, memandang satu kebiasaan bahwa kita menjalankannya kadang-kadang juga tanpa menyadari untuk merubah suatu kebiasaan gitu. Nah gimana pandangan Pak Wayan atas kebiasaan dan kesucian ini gitu, silakan Pak. Tadi Kang Abu bercerita tentang bayi yang belum diinstal sama sekali. Sampai kemudian dia mendapatkan banyak muter-muter sana sinilah. Kalau kita analogikan sebagai gasing, Kang Abu. Gasing itu pertamanya diam, seperti bayi diam saja, tidak menolak, tidak menerima. Lalu ketika diputar pertama kali dia muter, Kang Abu. Muter kemana-mana. Sampai tiba di sebuah titik. Disitulah titik kemudian dia benar-benar muter. Diam di titik itu, muter, kemudian sampai mendalam dan dia jatuh di situ. Nah, hal yang sama terjadi pada batin kita. Dulunya kita diam, kemudian diputar oleh kehidupan ini. Lalu kita akan muter kemana-mana. Muter sampai kita tiba di sebuah titik, lalu diam. Ini. Nah, titik di mana kita diam, disitulah biasanya kita melakukan penggalian yang mendalam. Sehingga apa yang tadinya awalnya merupakan kebiasaan, lama-lama keadaannya hilang. Sehingga kita menjadi biasa. Semua hal yang kita lihat sebagai kebiasaan, lama-lama kita akan lihat sebagai hal yang biasa. Jadi, puncak pencapaian pelajaran spiritual kita, pencapaian perjalanan hidup kita, menjadi orang matang, menjadi orang suci, menjadi orang ini, pada akhirnya akan melihat semua itu sebagai hal-hal yang biasa. Ini sudah biasa. Kenapa? Tanpa melewati kebiasaan. Ya. Jadi,
Kebiasaan itu adalah perjalanan. Seperti halnya kepulangan adalah sebuah perjalanan. Titik di mana kita sampai disebut pulang. Ya, perjalanannya kepulangan. Titiknya pulang. Kebiasaan itu perjalanannya. Titik berhentinya biasa. Kita melihat semuanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, karena puncaknya kemudian kita akan ketemu apa yang disebut sebagai Bina Ika Tunggal Ika. Berbeda itu, satu jua adanya semua itu. Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran itu yang mendua. Sehingga ketika tidak ada kebenaran yang mendua, mentiga, dan seterusnya, maka sesungguhnya semua itu adalah kebenaran. Kebenaran yang ada yang membiasakan di sini, membiasakan di sini, membiasakan. Dari membiasakan menjadi kebiasaan. Sampai kemudian membiasakan diri. Membiasakan. Jadi, bahwa semuanya adalah biasa. Nah, nanti di puncak itu kita akan lihat, semua ini biasa-biasa saja. Ya. Yang lahir, kemudian hidup, kemudian mati, itu biasa. Orang makan, kemudian cari makan, ya ketika belum punya apa-apa, makanan apapun diterima, itu biasa. Begitu punya uang lebih, dia memilih makanan, itu biasa. Begitu nggak punya uang lagi, nggak makan, itu juga biasa. Nah, sehingga seluruh kebiasaan, ada orang kaya punya kebiasaan lain, cara makannya, ada orang miskin punya kebiasaan lain, cara makannya. Ada yang makan akhirnya apa? Di bulan suci Ramadan, semua dianggap biasa, bahwa dari pagi sampai malam sama-sama tidak makan itu hal yang biasa. Dulunya, dari pagi sampai malam tidak makan, itu kebiasaan orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya ini. Beda kebiasaannya dengan orang kaya, tapi kemudian disatukan menjadi pagi sampai malam, di bulan suci Ramadan, semuanya adalah biasa tidak makan selama jam puasa. Nah, ini yang tadinya kebiasaan-kebiasaan berbeda menjadi sama-sama biasa tidak makan, tidak minum selama bulan puasa. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kira-kira seperti itu. Oke, keren sih Pak Wayan. Itu kata-kata dari kebiasaan menuju kepada biasa gitu ya. Jadi kalau simply kita kalimatkan suci ya semuanya biasa gitu. Gimana-gimana banget, nggak terlalu happy, ke bawah banget juga nggak terlalu sedih gitu. Ya semuanya akan menjadi sesuatu yang biasa gitu. Mungkin saya jadi relate sama di dalam tradisi Islam tuh kan ada sholatnya Pak Wayan. Di setiap sholat tuh selalu mengatakan ihdina sirotol mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus gitu. Mungkin yang dari yang dari mungkin poros ke kanan banget, ke tengah lagi, poros ke kiri banget, ke tengah lagi. So titik biasa tuh titik equilibrium 0,0 yang mau sakit diterima dengan bahagia yang sama, mau sehat diterima dengan bahagia yang sama, dan saya rasa itu menarik sekali gitu ya dalam konteks ini, meskipun ya kita tahu bahwa jalan menuju ke situnya juga pasti berbeda-beda gitu. Nah, Kang Abu, ini saya ya potong Kang Abu. Menarik. Jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Kita lihat sekarang. Seandainya saya berjalan lurus di sepanjang jalan Katulistiwa, tidak belok-belok. Lurus saya jalan sepanjang bumi ini, sepanjang garis Katulistiwa. Kira-kira menurut Kang Abu saya berbelok apa tidak? belok juga sih ya. Hmm. Ada 1 kilometer jalan berbelok-belok. Jadi setiap 500 meter itu ada tikungan, sehingga berbelok-belok. Apakah di jalan yang berkelok-kelok itu ada jalan yang lurus, Kang Abu? Ya, dia lurus. Setiap 1 meter dia lurus. Setiap 1 meter dia lurus. Di meter ke 500 mungkin dia belok. Kalau ada kita lihat 1 meter batang kayu yang belok-belok. Apakah ada yang lurus? Ada. Di setiap sentinya dia lurus. Maka sudah biasa apa yang lurus itu adalah bengkok, apa yang bengkok itu sebenarnya ada bagian yang lurusnya. Ini, saya kepancing untuk mengucapkan hal itu. Sehingga bahwa di jalan yang lurus itu pun ada yang belok-belok. Kalau kita melihat lebih dalamnya. Ya, mungkin belok-beloknya tidak kelihatan, belok-beloknya mungkin atas bawah. Bukan kiri kanan, beloknya atas bawah. Kira-kira seperti itu Kang Abu tambahannya. Sehingga akhirnya kita melihat, oh semua yang itu selalu baik, selalu ada ininya. Setiap tesis selalu ada antitesisnya.
Kira-kira begitu. Jadi sudah biasa. Oke. Ujungnya itu ya Pak Wayan, wah keren sih. Mungkin kita melihat sebuah lingkaran itu bukan sesuatu yang lurus gitu ya. Tapi ketika kita memecah lingkaran dalam sebuah titik-titik, maka lingkaran terbuat dari titik-titik yang akhirnya juga lurus juga pada akhirnya gitu ya Pak Wayan ya. Kalau kita bicara ekstrim gitu. Ya. Wah oke Pak Wayan. Ini selama saya sholat nggak ada yang nerangin gini Pak Wayan ya. Saya baru ngerti dan baru menyadari bahwa iya ya, jalan yang lurus tuh ya perspektif kita lurus tuh lurus gitu ya. Tapi konteksnya ketika kita memahami ini lebih mikro mungkin ya. Ya. Lebih sesuatu hal yang lebih mendalam kita akan mendapati ya. Jadi kalau Advaita Vedanta bilang bahwa non duality gitu ya. Ya mau lurus mau belok ya intinya konteksnya ya itu gitu ya. Terima Ya, kasih karena Pak. makanya hidup ini bergelombang, Kang Abu. Segala Hmm, hal yang ada di kehidupan ini bergelombang. Karena begitu kita terbentuk dari energi, energi itu kemampuan dari kecerdasan semesta itu kita tahu. Energi dalam bentuk energi cahaya itu ada gelombang cahaya. Jadi suara, jadi gelombang suara, dia jadi apa namanya? Elektromagnet juga gelombang elektromagnet. Jadi di tingkat energi dia bergelombang. Jadi, tapi bergelombang itu juga kalau kita nggak bisa membuat garis lurus, kita nggak bisa membuat gelombang. Jadi gemetar gitu nanti. Ya. Orang susah loh bikin garis lurus tuh. Jadi bikin 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 wajah manusia itu kan harus bisa bikin garis lurus untuk membentuk lingkaran gitu, untuk hmm, dagu dan sebagainya. Nah, lalu ketika energi memadat menjadi materi, tentu saja energi yang tadinya bergelombang akan memadat jadi materi, tentu akan bergelombang juga. Maka menjadi udara pun dia bergelombang, menjadi lautan bergelombang, menjadi daratan bergelombang. Maka sesungguhnya tak ada jalan yang benar-benar lurus. Ya, tak ada jalan yang benar-benar lurus. Begitupun perjalanan kehidupan kita tidak ada yang benar-benar lurus. Karena art itu tidak lurus. Art itu tidak lurus. Kehidupan ini penuh art. Kehidupan kita ini art. Sehingga tidak lurus. Kenapa tidak lurus hidup kita? Penuh gelombang karena art. Dalam art akan kita temukan arti, ya. Arti. Di dalam arti ada art. Nah, di dalam art kemudian baru kita kupas ada pengetahuan atau sains di dalamnya. Nah, jadi indahnya hidup kita yang belok-belok ini adalah kita menemukan keindahan perjalanan di situ. Ya, bayangkan kalau gunungnya lurus-lurus saja gimana. hmm, hmm. Ya. Oke, ya, ya balik lagi ya bahwa nggak ada yang linear gitu ya, semuanya integral gitu ya dalam konteks. Mhm. Tapi menarik gini Pak Wayan, jadi keinget gini, jadi keinget salah satu pembelajaran waktu saya belajar konteks Sufism gitu ya, ada kalimat begini Pak Wayan, bahwa ketika kita berbicara bahwa banyak ombak yang melupakan bahwa dia adalah bagian dari lautan, sehingga ombak bertanya lautan ada di mana, itu satu. Dan ketika berbicara masalah ombak dan lautan, ketika kita berbicara dan kita hanya ada di level ombak, maka di situ akan terombang-ambing. Maka ketika kamu tidak mau terombang-ambing, maka menyelamlah. Karena mutiara tidak pernah ada di dalam ombak, tetapi mutiara selalu ada di dalam lautan gitu. Nah, saya jadi relate bahwa ketika Pak Wayan tadi bicara tentang apa ya, non dualitas gitu ya, berbicara tentang khususnya yang di mana tentang Buddha itu tuh keren, itu membekas banget nih di momen saat ini gitu Pak Wayan. Apa sih yang bisa Pak Wayan refleksikan untuk membawa kita menyelam kepada lautan untuk menemukan mutiara? Karena kalau kita mainnya terus di permukaan, kita akan selalu terombang-ambing gitu Pak Wayan. Silakan. Ya, selalu ada dua pilihan, Kang Abu. Kalau kita suka berselancar di kehidupan, kita membutuhkan gelombang. Kalau kita tidak suka berselancar di kehidupan. Tetapi gelombang itu membuat kita hanya sukacita dalam berselancar. Tetapi yang akan kita lihat adalah ombak air buih-buih, itu buih-buih saja. Tidak ada keindahan lain yang bisa kita lihat. Apalagi kalau kita ambil ombak yang jauh di tengah. Mungkin daratan tidak kelihatan lagi indahnya. Sehingga di tengah gelombang kehidupan itu, ya orang-orang yang hanya memilih terapung di dalamnya dan jauh dari tujuannya karena ada ombak di tengah lautan yang kalau di Kuta itu biasa sering dipakai. Daratan tidak kelihatan. Sehingga jangankan melihat keindahan daratan, yang dia lihat adalah keindahan ombaknya saja. Ya. Tapi kadang kita lelah dengan ombak itu. Kadang kita lelah. Setelah kita lelah dengan ombaknya, kita akan mengapung di atas ombak itu, di atas di belakang ombak itu kita mengapung.
tidak lagi melihat daratan, lalu di manakah keindahan ada? Nah, kadang kalau orang sedang terapung itu iseng menoleh ke bawah permukaan air. Di situ baru dia akan lihat terumbu-terumbu karang itu. Baru dia lihat ternyata di tempat saya bermain di atas gelombang ini, di bawah itu ternyata ada keindahan yang hanya bisa dinikmati kalau kita menyelam ke dalamnya. Nah, kadang kita ini bisa menikmati, bisa jengkel juga karena kita lelah dengan gelombang kehidupan ini. Kita lelah. Atau kadang kita bisa menikmatinya. Kadang seperti orang pebisnis menikmati jatuh bangun bisnisnya. Atau kadang kita menikmati, kadang kita nggak tahu apa-apa, kadang kita tahu ini kenikmatan kita berselancar di gelombang tahu dan tidak tahu dari diri kita sebagai seorang murid. Nah, tetapi begitu kita capek belajar, capek bisnis, dan capek apa saja di atas gelombang suka duka kehidupan ini, cobalah terapung sebentar, toleh ke bawah, lalu menyelam. Di situ kita akan dapatkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Tapi, Bu, bagaimana cara menyelam ke bawah, sampai jauh di bawah untuk menemukan mutiara itu? Tanpa berbekalkan oksigen, mati kita. Tanpa kemampuan menahan tekanan dari bawah. Karena seindah-indahnya dasar lautan, menyelam ke sana itu kita melawan tekanan. Dan kita membutuhkan bekal kehidupan. Nah, banyak orang kemudian bekerja secara duniawi, mengumpulkan bekal-bekal bahan-bahan hidup, hanya untuk kemudian bisa menyelam dengan tenang. Tapi kalau kita tidak membawa oksigen, itu sama saja kita tidak menyelesaikan urusan kehidupan kita, lalu mencoba menyelam ke dalam. Akhirnya belum apa-apa, diguncang lagi kita oleh kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Maka diajarkanlah kita untuk apa? Bereskan urusan duniawi, lalu tetap menyelam ke dalam diri. Karena kalau tidak, kita menyelamnya nggak lama-lama, Kang Bu. Menyelamnya hanya sebentar-sebentar saja. Nah, sehingga kalau kita mau serius, di ajaran Hindu itu diajarkan ada 4 jalan, 4 pilihan profesi. Ada pilihan sudra, bukan kasta ya. Warna itu artinya profesi. Sudra itu petani, karyawan, orang kelas yang bekerja menggunakan fisik. Kalau dia menyelam di gelombang pekerjaannya itu, dia menemukan sesuatu yang indah. Di dalam pekerjaan sebagai petani, dalam pekerjaan sebagai tukang sampah, karyawan, apapun itu. Lalu yang kedua disebut wesya. Kalau orang menyelami pekerjaannya sebagai seorang pedagang, pebisnis di dalamnya, itu ada suka dukanya. Begitupun pekerjaan sebagai kesatria dan brahmana atau para guru yang belajar ilmu kerohanian atau guru pengetahuan-pengetahuan lainnya. Di dalam suka duka itu, kalau dia menyelam, dia akan mendapatkan sesuatu di sana. Tapi semuanya tetap membutuhkan daya hidup. Daya hidup yang harus dia pakai untuk menyelam. Karena tubuh tetap butuh makan. Semua kebutuhan manusia untuk hidup di bumi itu perlu uang, perlu apapun, perlu materi. Sebagai daya hidup agar lebih lama bisa menyelam. Kalau enggak, ya buru-buru naik lagi ke permukaan, kena lagi gelombangnya. Gitu. Atau kalau enggak kuat, di bawah ketika menyelam, terseret arus, bisa tersangkut kita di terumbu karang. Jadi kalau kita menyelami kehidupan kita lebih dalam ke dalam spiritualitas itu, kadang kita terseret arus spiritualitas dan tersangkut di dalam keindahan di dalam karang itu. Atau mungkin bahkan kita tersengat oleh hewan-hewan laut yang bisa ini. Makanya spiritualitas itu juga berbahaya. Kalau kita menyelamnya terlalu dalam tetapi tidak membawa sesuatu yang membuat kita gampang naik lagi ke permukaan untuk hidup kembali di dunia, di bumi, untuk kembali ke daratan, membumi. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Wah, keren Pak Wayan, ini dalam banget Pak. Terima kasih Pak, sangat banyak memvalidasi, meyakinkan, dan wah, ini siang hari ini kalau istilah di tradisi Islam disebut Lailatul Qadar Pak Wayan, bahwa ini 1000 bulan yang penuh dengan cahaya, dan saya rasa enlightenment ini juga menerangi pengetahuan kita yang saya rasa dari asalnya mungkin kurang tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi tambah tahu, dari tambah tahu menjadi tambah sadar gitu. Nah, yang menarik gini Pak Wayan, kita bicara ya tadi Pak Wayan juga mau ngulang-ngulang bahwa Ramadan udah berapa kali sih gitu. Ya let's say seumur hidup lah pasti gitu ya, dipotong masa mungkin TK SD di mana seriusnya mungkin di usia 7-8 tahun gitu. Yang menarik adalah ketika ritual diulang, itu kan
poin pentingnya adalah jalan menuju kepada spiritual gitu. Tubuh fisik menuju kepada ruhani gitu. Yang saya rasa kalau kita bicara dalam terminologi kebiasaan agama gitu ya Pak Wayan, dalam tanda petik, kalau kita bicara yang asalnya punya nilai filosofis, nilai kesadaran, nilai di dalamnya tuh penuh dengan hakikat gitu misalkan. Tapi sekarang mungkin jadi turun hanya menjadi tradisi gitu. Oleh karena itu lebih banyak dari ya konteksnya ya, lebih banyak seremonialnya, lebih banyak ya intinya lebih kepada upacaranya lah. Tetapi nilai filosofisnya udah hilang. Yang lebih bahaya lagi adalah dari tradisi itu turun ke ambisi. Dari ambisi turun ke obsesi gitu. Nah, ini kan menarik gitu ya Pak Wayan. Ada degradasi dari hakikat gitu. Sehingga mungkin di bulan Ramadan semua orang baik gitu Pak Wayan. Tapi masuk selesai 1 Syawal ya dia back to old self gitu. Kembali kepada diri yang sebelumnya. Nah, apa sih dari pandangan Pak Wayan untuk memberikan kita spirit gitu ya dalam konteks gitu. Kalau bahasa Islamnya disebut istiqomah gitu Pak Wayan. Istiqomah itu dalam artian continuous improvement gitu. Supaya saya selalu meyakini bahwa bulan Ramadan 30 hari, tapi Ramadan tuh sepanjang hidup gitu. Sehingga jangan sampai di seremonial 30 harinya, tetapi konteksnya adalah selalu continuous improvement gitu. Silakan, Guru. Iya, ada diri kita terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa, Kang Abu. Tubuh, pikiran, dan jiwa itu melakukan karma atau tindakan. Tindakan ini kemudian menghasilkan pahala atau buah. Jadi ada buah dari kerja tubuh kita. Buah dari tubuh kita. Hasilnya adalah mungkin uang. Uang sebagai buahnya. Uang itu tentu kita tidak terima dalam bentuk ini mungkin dibungkus pakai amplop gitu. Dibungkus pakai amplop, kemudian kita masukkan ke dalam saku kita dengan dibungkus lagi pakai dompet, atau kemudian dompet masukkan lagi dalam tas. Jadi uang itu berkali-kali kita bungkus kemudian sebagai buah kerja tindakan kita. Dari situ. Pikiran kita juga kemudian menghasilkan buah karya. Buah karya pikiran kita kemudian menjadi buku barangkali. Kemudian bukunya dibikinkan cover, dibungkus lagi. Cover kemudian dibungkus lagi pakai plastik. Plastik kemudian dibungkus lagi memakai sesuatu yang lain. Buah jiwa, buah perenungan mendalam kita juga sama, dibungkus. Nah, ajaran agama juga adalah hasil buah atau buah dari perenungan mendalam orang-orang suci di masa lalu. Hasil atau buah itu dibungkus, seperti halnya setiap buah yang ada di alam ini. Buah pisang terbungkus dengan sendirinya, buah kelapa terbungkus dengan sendirinya, buah durian terbungkus, segala buah terbungkus. Supaya apa? Supaya tidak gampang atau tidak gampang rusak oleh waktu. Jadi yang akan menikmati isi dari buah itu adalah orang yang tekun mengupas dan menikmati isinya. Oke. Sehingga kalau tidak dikupas, buah itu hanya akan menjadi sajian-sajian yang bisa bertahan lama. Ya, begitulah buah karya, buah perenungan, buah hasil pemikiran orang-orang dulu di dalam ajaran agama, di dalam kitab suci, akan menjadi tontonan, begitu dikupas akan menjadi tuntunan. Nah, dari tontonan menjadi tuntunan. Maka di pasar-pasar kita lihat, ada banyak sekali buah-buah enak, segar yang dipajang dengan segala warna-warninya. Tapi kemudian kita tidak bisa memakan apa yang belum terkupas itu. Ya, biarkan dia menjadi tontonan, tetapi jika ingin tuntunannya, kupas tontonannya. Nah, baru kita akan mendapatkan isi yang ranum dari buah-buah itu. Nah, ini kuncinya, itulah maksudnya meme luas malu, kepekan membelanja. Tubuh kita, ibu kita pergi ke pasar ini, melihat segala sesuatu yang dipasarkan itu. Tetapi mata hanya akan melihat keindahan dari tontonan itu. Telinga hanya akan melihat keindahan dari pendengaran itu. Tetapi kupas di dalamnya baru akan ketemu apa yang benar-benar dibutuhkan sebagai bahan makanan bertumbuh bagi jiwa kita. Ya kira seperti itu, Kang Abu. Ya kira seperti itu. Oh Yan, itu keren banget analogi buah ya. Iya ya, buah tuh selalu terbungkus yang emang kalau mau mencicipi atau mau nyoba nikmat manisnya pisang gitu ya, bungkusnya harus dibuka gitu. Dan mungkin sekarang banyak orang yang koleksi buah tapi masih dalam bungkus, abis gitu nggak original gitu. Itu bentuknya konteksnya adalah mungkin plastik gitu dalam tanda petiknya, sehingga
Ya itu tadi tertampak seperti buah, tetapi ya mungkin konteksnya bungkusnya nggak pernah dibuka. Terima kasih Pak Wayan, ini wah dahsyat, keren-keren banget Pak Wayan, terima kasih, terima kasih. Nah, bicara tentang pahala Pak Wayan tadi nyambung sedikit gitu ya. Bahwa konteksnya begini, mungkin balik lagi ya, ada di level bungkus atau ada di level buah, mungkin kalau saya kaitkan dengan statement barusan gitu. Bahwasannya kalau kita bicara relationship sama Tuhan gitu Pak Wayan, bahwa kadang ketika melakukan sesuatu dan rata-rata dari apa yang saya research gitu ya Pak Wayan, itu pasti kaitannya sama fearness gitu. Kenapa saya tidak ini? Karena saya takut terhadap dosanya misalkan. Kenapa melakukan ini? Karena kalau tidak melakukan saya takut terhadap, saya takut terhadap, saya takut terhadap. Nah, yang akhirnya ketakutan ini saya rasa dampak dari sebuah dogma tanpa sebuah, ya itu tadi. Kita mungkin dikasih buahnya tapi nggak dikasih tahu cara ngebuka bungkusnya gitu. Yang penting dengan buah ini oke aja gitu intinya. Yang akhirnya ya itu tadi dalam tradisi Islam tuh ada satu statement yang menarik begini Pak Wayan. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku gitu. Kalau engkau memandang aku sebagai penghukum, maka aku adalah penghukum. Kalau engkau memandang aku sebagai yang kasih sayang, maka aku adalah kasih sayang gitu. Nah berkaitan dengan non-dualitas gitu. Relationship antara hamba sama Tuhannya itu kan bukan urusan antara hukum gitu ya. Takut gitu antara, ya balik lagi lah, dogma gitu. Gimana sih untuk kita merubah satu paradigma bahwa ya itu tadi, relationship-nya tidak dalam fairness gitu, tetapi keikhlasan gitu Pak Wayan. Karena sesuatu yang dilakukan dengan takut tuh pasti melepaskan ikhlas sih gitu. Nah, gimana tuh Pak Wayan? Ya, terima kasih Kang Abu. Di ajaran agama kita diajarkan untuk takut. Padahal di dalam rasa takut itu tersembunyi ada Tuhan di situ. Ajaran agama menuntun kita ketemu Tuhan. Tetapi kenapa harus ada rasa takut untuk ketemu Tuhan? Ini perenungan. Aneh ya. Tuhan itu penuh kasih sayang, dan dia dicari lewat jalan agama yang dipenuhi oleh rasa takut. Kenapa mencari Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh berkah, harus disertai dengan rasa takut? Nah, ini. Kita singkirkan dulu kenapa harus disertakan rasa takut oleh semesta itu sendiri. Kita lihat sekarang menyelam lebih dalam lagi. Begini Kang Abu, perut kita untuk menjaga dirinya tetap hidup, kemudian dia merasakan sakit perut ketika lapar, rasa kering, tercekat ketika haus. Sehingga lama-lama akhirnya kita takut menjadi lapar. Ya, karena rasa sakit itu tidak menyenangkan, kita takut menjadi lapar. Sehingga akhirnya kita makan sebelum kita lapar, belum kita benar-benar sakit mah gitu. Kita takut mati kehausan karena benar-benar dehidrasi itu benar-benar menyiksa. Kita takut. Dibuatlah tubuh kita takut kelaparan, takut kehausan, bahkan kita dibuat takut tidak bisa tidur karena ternyata tidak bisa tidur itu tidak nyaman. Sehingga kita berusaha untuk tidur. Fungsi rasa takut itu diciptakan pada tubuh kita adalah agar kita mengisinya sebelum dia tidak mampu mengerjakan tugasnya. Nah, orang kemudian itu tadi tubuh, sekarang pikiran. Pikiran kita merasa tidak nyaman ketika dia tidak tahu apa-apa. Karena mungkin ditipu oleh orang yang tahu dan sebagainya, sehingga pikiran dibuat untuk takut menjadi orang bodoh. Takut disebut bodoh dan dia tersakiti disebut bodoh agar apa? Agar dia menanggulangi rasa takutnya dengan memberi makanan pada pikirannya berupa pengetahuan. Itu fungsi rasa takut. Nah, sang ruh takut dalam perjalanan hidup ini menjadi sia-sia karena tidak membawanya kembali kepada Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dia dibuat takut sang roh itu. Takut hidup ini menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat bagi perjalanannya di bumi ini sebagai musafir. Nah, rasa takut itulah kemudian membuat dia mendekat. Ya. Takut menyebabkan kita membekali diri dengan makanan, membekali diri kita dengan minuman. Takut dengan disebut bodoh, membekali diri dengan pengetahuan. Takut menjadi diri yang sendirian sebagai sang roh. Kita akhirnya mencari banyak teman, mencari jalan, dan takut kita jauh dari diri kita yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka kita mempelajari proses-proses beragama itu. Nah, di sini fungsi rasa takut manfaatnya. Kemudian, bagaimana kalau kita tidak diajarkan bagaimana mengupasnya? Nah, akhirnya apa? Buah durian, kita tahu Kang Abu.
Ketika saya bilang saya suka makan durian, bukan berarti yang saya makan adalah kulitnya, karena kulitnya yang berduri, isinya bukan yang berduri. Saya suka makan rambutan, yang saya suka makan bukan kulitnya yang ada rambutnya, tetapi yang di dalamnya yang botak itu, yang halus itu. Nah, artinya apa? Ketika hal-hal yang di luar itu menyakitkan, saya pingin makan durian, tapi saya takut makan durinya, maka saya akan belajar dengan sendirinya untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat di balik apa yang dilihat dari luar itu. Nah, jadi artinya rasa takut akan teracuni, akan takut inilah yang membuat kita menggali lebih dalam lagi. Ya, itu jadi rasa takut diciptakan untuk kita takut tersakiti oleh hanya tersakiti oleh kulit-kulit luar saja. Ya, sehingga kalau kita hanya tertutup ya, kita menyukai apa yang tertutup, maka kita menyukai apa yang cover. Kita menyukai apa yang kafir. Ya, jadi kita kan bukan menginginkan yang tertutup, tapi kita inginkan yang terbuka. Karena kenapa kita sangat takut pada yang tertutup dan menginginkan yang terbuka? Karena sejak kita diciptakan, penciptaan kita dimulai dari ayah ibu yang sama-sama terbuka. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Dari basic kita adalah sesuatu yang diawali dengan terbuka. Nanti kita pulang pun lubang keluar dari tubuh ini juga harus terbuka bagi sang roh itu. Datang karena dimulai dengan terbuka, pulang juga mulai terbuka. Terbuka untuk menerima jalan pulang itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Kang. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Ini marking saya masih banyak nih, tapi ini ada yang udah resign dari tadi dengan nickname Galaxy Tab A. Mungkin silakan. Bapak atau Ibu, atau mungkin kepencet ya. Ya, kalau oke nanti tolong dikasih ini aja. Oke, ini ada pertanyaan Pak Wayan menarik masuk ke direct message saya. Bapak, bagaimana cara kita bisa menikmati dualitas hidup, baik itu sesuatu yang baik atau buruk, sementara kita hidup ini penuh dengan penilaian? Wah, ini menarik nih. Silakan, Pak Wayan. Ya, tentu kita akan tentu kita akan dipenuhi penilaian. Tapi bedakan penilaian dengan penerimaan. Ya. Misalnya kita melihat makanan yang enak di atas meja. Tentu kita akan mengatakan itu enak karena kita menilainya enak. Lalu kita masukkan. Begitu besok dia menimbulkan sakit di perut kita, kita menilai ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Ada hal buruk di dalamnya. Kita juga menikmati. Percaya tidak percaya, ketika kita makan hal yang baik, kita menikmatinya. Ketika kita ke belakang juga kita menikmatinya. Betul nggak? Betul ya? Kita lega memasukkannya, dan kita juga merasa lega ketika mengeluarkannya. Bukankah dualitas itu sama-sama bisa kita nikmati? Dan kita menilai yang satunya bagus, yang satunya kotor. Tapi kita sama-sama bisa menikmati keduanya. Ketika kita bisa makan makanan dan kita tidak memuntahkannya, kita mengatakan, aduh, akhirnya aku bisa memasukkan makanan ini karena enaknya. Ketika dia keluar besoknya, kita juga lega dan mengatakan, akhirnya aku bisa mengeluarkannya dengan lega. Nah, jadi menerima, lalu melepaskan, sama-sama bisa menikmatinya. Itulah cara kita menghadapi kehidupan yang penuh dualitas ini. Tanpa menyingkirkan penilaian. Karena kalau kita salah menilai, ya mungkin kebalik. Makanan di meja kita keluarkan, yang besoknya keluar kita masukkan. Nah, itu kebalik itu. Karena salah penilaian gitu. Penilaian. Ya, tidak apa-apa memiliki penilaian. Yang penting semua yang menilai itu kita tahu, kayak tadi itu. Ketika dia menjadi bunga dan daun yang indah, kita terima sebagai yang mengindahkan langit, halaman rumah kita. Begitu dia jatuh, kita tahu itu adalah sampah sekarang, dia kumpulkan di tempat yang benar. Gitu. Jangan naikkan lagi ke pohonnya, karena dia kemarinnya menjadi sesuatu yang indah, jangan naikkan lagi. Kumpulkan di tempat yang benar. Jadi, menikmati keindahannya kita bisa, nyapunya juga kita bisa menikmatinya. Nah, kira-kira seperti itu. Makasih Pak Wayan, keren. Jadi ingat satu statement Buddha bahwa di mana mulainya suffering, di mana mulainya penderitaan, karena ada craving gitu, karena ada keinginan gitu. Nah mungkin kalau kita bicara dalam konteks
ya saya rasa kita ngelihatnya dari hal mulai nyepi gitu, puasa Ramadan, dan saya rasa kenapa sih juga disebutkan sebagai orang-orang terdahulu gitu puasa. Saya rasa semua konteks puasa tuh dialami sama semua peradaban gitu ya, dalam konteks agama atau kepercayaan gitu. Nah pertanyaannya Pak Wayan, gimana sih membatasi craving gitu ya? Karena saya rasa kan antara craving juga punya sesuatu daya gitu ya, bahwa once nggak craving juga nggak mungkin ada acara gini gitu. Tapi once over craving juga mungkin jadi penderitaan gitu. Nah kan in the middle atau pertengahan atau 0-0 itu juga sesuatu yang penting gitu. Nah apa sih tips and tricks Pak Wayan untuk kita keep centering lah gitu kira-kira? Silakan. Ya, ya betul Kang Abu. Tanpa keinginan maka kita tidak akan melakukan sesuatu. Ya, bayangkan kalau Sang Pencipta tidak menginginkan merasakan sendiri ciptaannya, maka kita tidak akan ada di sini, Kang Abu. Karena ingin mencicipi rasa dari ciptaannya sendiri, maka dia ada di dalam makhluk yang diberi hidup oleh Sang Hidup itu sendiri. Ya, karena dia ingin berkreasi di dalamnya langsung. Ya, cara seperti cerita kita tadi. Ketika ingin menikmati apa yang ada di dasar samudra itu, maka kita harus menyelam ke dalamnya. Begitulah cara Tuhan menyelam ke dalam kehidupan yang Dia ciptakan dengan apa? Berdiam di dalam cangkang makhluk-makhluk hidup ini. Di situ ada keinginan. Nah, keinginan yang sifatnya sementara. Sampai kemudian tiba saatnya dia melepaskan cangkang ini untuk pergi lagi menyelam ke dalam samudra yang lain. Karena di setiap samudra itu terumbu karangnya berbeda-beda, ikan-ikannya berbeda-beda, sehingga begitulah kita penyelam itu sering menyelam ke tempat-tempat yang berbeda-beda. Sang ruh itu sering menyelam ke dalam peran-peran kehidupan yang berbeda, jenis kehidupan yang berbeda, cerita kehidupan yang berbeda, sehingga dibutuhkan lagi kuhembuskan kembali, kucabut lagi kuhembuskan kembali. Nah, untuk apa? Untuk menyelami berbagai ini. Itu diawali oleh keinginan-keinginan. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah keinginan itu harus ada batasnya. Ya, bagaimana kita belajar keinginan itu ada batasnya? Tubuh kita kalau disuruh berlari, dia bisa pingin berlari kemana saja. Tetapi dia dibatasi oleh kekuatannya. Pikiran kita juga keinginannya banyak sekali, tapi jangan lupa, sengaja kita dibuatkan tempurung kelapa yang kuat ini. Untuk apa? Untuk membatasi. Mengingatkan kita, batasi, batasi, batasi. Sama dengan mata kita, tidak bisa melihat ke belakang. Untuk apa? Untuk mengurangi kita merenung terlalu lama ke belakang. Lebih banyak ke depan. Gitu. Semua tubuh kita sedang mengajari, karena tubuh kita adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Ini kata Nabi Muhammad. Sehingga kepala kita ini ya dibuat keras, bukan untuk membuat kita keras kepala, tetapi untuk apa? Membatasi keinginan kita. Lalu kita dibuat punya rambut. Kecuali kalau rambut saya ini mulai jarang-jarang. Kita dibuat rambut untuk apa? Sebagai payung alami, karena kita berjalan. Ketika kita berjalan di kehidupan ini, kita akan berada di bawah cahaya matahari yang mungkin memberi terang, tetapi bisa membakar kepala kita dan memanaskan cairan yang ada di kepala kita. Karena otak kita kan penuh dengan cairan. Sehingga diberikanlah payung alami berupa rambut yang tebal ini. Artinya apa? Jangan sampai kepalamu panas. Itu pesan-pesan dari semesta lewat tubuh kita. Jangan sampai kepalamu panas, maka kusiapkan payung alami berupa rambut-rambut di kepalamu. Nah, jadi jangan sampai keinginan yang berlebihan itu membuat panas. Jadi kubatasi. Jadi ingat, tapi namanya kita kan apa saja kita suka melanggar batas. Ya, padahal apa? Kecerdasan semesta tak terbatas itu sengaja berdiam di dalam diri kita sebagai percikannya. Untuk apa? Untuk belajar membatasi dirinya. Belajar menikmati keterbatasan-keterbatasan ini. Tapi kalau kita melampaui lagi batasan-batasan kita, ya sama aja sebenarnya. Ya, buat apa percikan semesta itu ada dalam diri yang terbatas? Kalau benar-benar ingin yang tak terbatas, nanti perkara waktu kita akan pulang kembali kepada yang tak terbatas. Gara-gara bosan bersama yang tak terbatas lah, maka kita membatasi diri kita di sini. Gara-gara bosan loh di situ. Bosan menjadi yang tak terbatas itu. Ada di sinilah kita dalam keterbatasan ini. Sekarang kita menikmati keterbatasan ini, nikmati aja sudah.
Kira-kira seperti itu Kang Abu. Oke, Pak Wayan, ini dalam banget sih. Makasih, Pak Wayan. Terima kasih. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti mungkin kita mendengarkan aliran semesta yang akan disampaikan dari Mas atau Bapak Putra Andika. Jadi, apakah kita hidup untuk hidup atau hidup untuk nilai, Pak Wayan? Nah, gimana tuh? Ada hidup untuk nilai gitu. Silakan. Ya. Apa yang membuat sesuatu itu memiliki nilai? Ya, gara-gara nilai kemudian muncul harga. Gara-gara nilai muncul harga. Karena nilainya bagus, maka muncul harga. Karena dia mendapatkan penilaian demikian, maka dia muncul penghargaan. Nah, kenapa kemudian di dunia ini kita ditampilkan begitu banyak nilai-nilai? Karena kita ingin diajak untuk memberi harga kepada semua ini. Begitu waktu menjadi bernilai, maka kita akan menghargai waktu. Begitu tubuh ini menjadi bernilai, maka kita akan menghargai tubuh ini. Begitu pikiran ini menjadi bernilai, maka kita akan menghargai pikiran ini. Nah, tanpa kita menghargai dan memberi penilaian terhadap pikiran kita, suatu ketika kita akan dibuat lupa. Sehingga disitulah kita paham betapa berharganya pikiran ini ketika kita sulit sekali mengingat sesuatu. Nah, betapa berharganya sebuah ingatan ketika kita lupa. Betapa berharganya sebuah kehidupan ketika kita mati. Betapa berharganya sebuah perjalanan ketika kita tidak bisa kemana-mana. Maka semua hal di kehidupan ini, hidup ini untuk mendapatkan nilai, untuk memberi harga kepada segala hal ini. Ya. Sehingga itulah sebabnya bunga-bunga mekar supaya dinilai dan disebut indah agar kita menghargainya. Menghargai siapa? Menghargai Sang Pencipta yang sedang menciptakan keindahan di dalamnya. Itu fungsinya. Jadi kita hidup untuk menilai. Makanya seperti misalnya seorang chef. Chef itu membuat masakan banyak, lalu dia mencicipi. Untuk apa? Untuk menilai ini sudah bagus apa belum. Sudah bagus apa belum. Nah, Sang Pencipta itu menciptakan lalu masuk ke dalam ciptaannya seperti kita untuk mencicipi setiap ciptaan itu. Dan membeli nilai, oh ini sudah indah, 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 indah. Dan melihat keindahan itu di mana-mana. Lalu bangga kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua ini adalah dirinya sendiri. Yang sedang menilai ciptaannya sendiri dan mencicipi ciptaannya sendiri. Sendirian. Ingat ya, sendirian. Karena ketika luruh menjadi satu, semua ini hanyalah dia yang sedang sendirian dan bermain-main dengan dirinya sendiri. Dia yang menciptakan, dia yang menghidupi ciptaannya sendiri. Sebagai sang hidup di dalamnya, lalu dia berkreasi, lalu menikmati, lalu dia tertawa sendiri, lalu dia bersedih sendiri, dan semuanya tentang dirinya. Semuanya tentang dirinya. Nah, kesucian itu membuat kita mengerti bahwa semua ini adalah perjalanan sang suci. Karena tadi kebiasaan adalah perjalanan menuju biasa. Kesucian adalah perjalanan sang suci itu sendiri untuk menyadari ada yang suci di mana-mana. Gitu. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dulu dong, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Siang hari ini kita dapat banyak ya, saya rasa sangat, gimana ya, ini benar-benar enlightenment gitu ya, benar-benar banyak hal yang terkuak dan terkupas gitu ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi ending di kajian kita di silabus Ramadan ini juga menjadi satu conclusion kali ya, dari awal kita belajar inilah itulah, dan tadi menarik ya bahwa setiap kita adalah bagaimana mencoba untuk selalu belajar membuka bungkus untuk bisa mencicipi buahnya. Terima kasih Pak Wayan, dan saya rasa mungkin kita tutup dengan pesan semesta. Silakan. Terima kasih, Kang Abu. Saya mau kita hening sejenak untuk bisa menikmati alur perjalanan kita selama bukan hanya sebulan ini bagi teman-teman Muslim, tetapi juga bagi banyak waktu kita selama ini menikmati perjalanan itu.
dalam sukacita, kesucian. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih juga untuk semua Ibu dan Bapak yang sudah bergabung di siang hari ini untuk bersama-sama kita refleksi dan pesan indah tadi menutupi 3 poin ya. Menarik sekali bahwa penolakan, penerimaan, pelepasan itu saya rasa jadi sesuatu hal yang penting untuk kita renungkan di Idul Fitri 2023, di Ramadan 2023. Sekali lagi boleh kita apresiasi dengan tepuk tangan untuk guru kita Pak Wayan. Terima kasih, sehat selalu Guru. Jangan lelah untuk selalu menginspirasi, untuk selalu membangkitkan, untuk selalu menjadi teman perjalanan yang senantiasa ini menjadi satu perjalanan yang sangat indah. Ibu dan Bapak sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Semoga we have a different meaning ya di Ramadan 2023 ini. Jadi lebarannya nggak terlalu opor dosis, nggak terlalu sibuk sama opor aja gitu. Tapi mudah-mudahan kita melihat ini menjadi sesuatu yang holistik. Atur nuhun, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran. Kita ketemu beberapa saat after Lebaran. Kita hening dulu ya. Kita menikmati saat-saat dengan keluarga, menikmati hari raya, dan menikmati kesadaran, kesucian, keilahian di dalam diri kita. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq.